Mang, kalau ditanya Corolla apa yang paling bagus? Ya, ini dinobatkan sebagai the great Corolla of all time, yaitu Great Corolla. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, cause YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Corolla. Great Corolla merupakan generasi ketujuh dari keturunannya. Ya, mungkin karena keturunan ketujuh jadi Corolla yang terbaik dari semua generasi Corolla di Indonesia. Great Corolla atau biasa dipanggil dengan Greco menjadi terlaris di masanya, mengalahkan Honda Civic yang merupakan lawan terberatnya. Kenapa laku di Indonesia? Nah, nonton video ini sampai habis karena kami akan membahas sejarahnya dulu ya. Oke, sejarahnya. Kami akan rangkum sejarah Corolla. Kalau tidak dirangkum, bisa panjang sekali sejarahnya. Generasi pertama muncul tahun 1966. Kami belum lahir, jauh sebelum kami lahir. Corolla ini diberi kode KE10. Corolla ini ada di dunia untuk mengisi segmen di tengah-tengah, di antara Corona yang merupakan sedan mewahnya dan Toyota Publica yang itu di bawahnya. Generasi pertama Corolla ini tidak masuk ke Indonesia. Yang masuk ke Indonesia yaitu Corolla generasi kedua yang muncul tahun 1970 dengan kode KE20 yang punya julukan Corolla Betawi atau akrab dipanggil dengan Corvette. Generasi ketiga muncul tahun 1974 dengan kode bodi KE30. Untuk di Indonesia punya julukan Corolla Veteran atau kerennya adalah Corvette. Kemudian generasi keempat di Indonesia muncul di tahun 1980 sampai dengan 84 dengan kode KE70 dengan trim DX saja. Makanya di Indonesia disebut dengan Corolla DX. Lanjut generasi kelima yang muncul tahun 1984 dengan nama Corolla GL. Dan facelift tahun 1986 dengan nama berubah menjadi Corolla SE. Nah, pada Corolla generasi yang ini penggerak rodanya sudah pindah ke depan, bukan lagi belakang, menjadi front wheel drive. Generasi selanjutnya ada Corolla generasi ke-6 tahun 1988 yang dijuluki dengan Corolla Twin Cam. Disebut Twin Cam karena mesinnya ada yang sudah DOHC dan ada tulisan Twin Cam di belakangnya. Nah, pada video ini kami akan membahas Corolla generasi ke-7, yaitu Toyota Great Corolla yang muncul di tahun 1992 sampai dengan 1994. Pada generasi ini, Toyota akhirnya dipercaya untuk membuat sedan berpenggerak roda depan setelah generasi sebelumnya masih kalah saing dengan Honda Civic. Lalu selanjutnya ada generasi ke-8 tahun 96 yang namanya All New Corolla. Jadi Corolla All New. Lanjut generasi ke-9 Toyota Corolla tahun 2001 yang namanya ada sedikit tambahannya, yaitu Toyota Corolla Altis. Kenapa ada tambahan namanya? Karena sejak generasi ke-9 ini, Corolla jadi banyak sekali jenisnya di belahan dunia sana. Seperti Corolla Axio, Corolla Matrix, Corolla Run X, dan sebagainya. Namun di Indonesia, kebagian yang namanya Altis, yang merupakan sedan saloon 4 pintu. Sejak generasi ke-9 ini, nama Corolla Altis menjadi melekat hingga generasi ke-10, 11, hingga yang terakhir yang ada sekarang dijual di dealer. Oke, sekian rangkumannya. Sekarang mumpung ada Greco yang sedang mampir ke markas kami langsung review. Direview oleh mamang-mamang itu. Ayo mamang, silahkan. Jadi nggak salah sih, Great Corolla menjadi Great Corolla of all time karena bentuknya seperti ini, beda sendiri. Di zamannya, lawan-lawannya kayak Civic, kayak Mazda gitu ya, dia mengarah ke sporty, cuman ini elegan sendiri. Dia mengambil inspirasi dari Lexus GS. Ya, jadinya seperti ini. Paling elegan. Jadi sportinya tuh nggak ada banget. Jadi makanya kalau misalnya masuk ke ranah modifikasi, mobil ini tuh sepertinya agak sulit untuk memasuki itu semua. Harus yang pinter banget untuk modif-modifnya. Cuman memang kan akan bahas bagaimana sih seharusnya standarnya seperti apa. Dan ini pun memang ya udah ada beberapa modifikasi gitu ya. Jadi lebih fitmentnya lebih pas. Pelek-peleknya udah diganti ya. Yang penting memang dapat unitnya seperti ini.
Nah, ini kan ada yang nanya lagi, Mang. Ini kan ada dua versi ya. Ada yang pre-facelift, ada yang facelift. Yang Mamang bawa ini adalah versi yang faceliftnya. Faceliftnya bisa gampang ditebak dari grill-grillnya. Kayak gini-gini ya, yang facelift. Yang sebelum facelift cuma lurus aja. Terus juga lampu sein samping. Nah, ini bukan fog lamp ya. Ini ada lampu sein samping. Kalau yang facelift udah bening seperti ini. Ini pun bukan yang aslinya. Aslinya agak-agak milky white gitu. Kalau yang pre-facelift itu warna kuning. Terus ada perbedaan di sini. Kalau yang pre-facelift dari lampu sein ke sini tuh hitam semua. Cuman kalau yang facelift seperti ini ada pemisah bodi kayak gini. Dah, itu aja. Terus kap mesinnya nggak ada yang berubah. Ada kontur sedikit yang halus sekali ya di dalam sini nih. Ada halus sekali, nggak kelihatan lah. Ininya masih tetap putih aja sih. Mau facelift yang mau pre-facelift juga sama aja. Samping-sampingnya seperti ini, dia punya panjang 4,2 meteran, punya wheelbase 2,4 meteran, yang simple. Kalau misalnya diajak untuk cruising-cruising dalam kota, ini masih cukup enak mobilnya, termasuk kompak untuk sebuah sedan gitu. Nah, aslinya pakai pelek 14 inch, cuman ini udah diganti sama pemiliknya. Dia pakai velg kaleng kalau nggak salah, velg kaleng terus dikasih dop lagi. Terus untuk membedakan ada versi yang pre-facelift sama facelift itu sama aja kalau untuk yang SEG. Nah, ada juga versi yang SE yang mesinnya pakai mesin Starlet. Bedanya di mana, Mang? Body-bodinya gampang. Tinggal di sini, ini warna hitam spionnya, terus juga pegangan ininya juga warna hitam. Dah. Terus yang biasanya di tahun 90-an antenanya tuh ada di belakang bagasi yang bisa keluar sendiri otomatis, masuk sendiri. Kalau di Corolla jadi makin simple, antenanya ditaruh di pilar A. Folding desainnya juga udah membulat dan nggak banyak garis-garis yang tegas gitu. Ini mengarah ke elegan. Nah, ini belakangnya. Belakangnya itu seperti ini. Sebetulnya untuk belakangnya kesan-kesannya tuh kayak bosen gitu ngelihatnya. Cuman bosen, tapi kok enak dilihat ya? Itu aja sih anehnya tuh. Grid Corolla ini namanya. Nah, untuk membedakannya gimana, Mang? Ini adalah versi yang facelift, yang artinya kalau facelift itu udah putih-putih semua, ada bening-beningnya nih, milky white seperti itu. Kalau yang pre-facelift yang sebelumnya yang tua, semuanya ada garis kuning di atas. Ya. Terus lampu mundurnya ada di bawah kalau yang pre-facelift, sedangkan yang ini sudah dipindah ke atas. Ada rear defogger dan knalpotnya sedikit terlihat, itu udah pakai knalpot remus-remusan itu. Ya. Terus plat nomornya di bawah. Nih, buka bagasinya ada pakai anak kunci di sini atau pakai nggak bisa lagi. Ah, ini bagasinya. Bagasinya di mana-mana kalau Corolla sama Civic itu gampang bedainnya. Kalau Civic itu ngutamain penumpangnya, makanya dia makin lega. Kalau Corolla ngutamain bagasinya, dia paling luas di kelasnya. Makanya kalau Civic nggak bisa diharapkan lah kalau untuk bawa barang-barang yang gede-gede. Nah, sini lihat, ini gede sekali. Lumayan dalam juga. Di sini juga ada ban cadangannya lah. Corolla tuh seneng ya, bisa dilipat. Nah, kan? Jadi flat floor. Sedan bisa flat floor. Ah, nih jok-joknya harusnya nggak kulit seperti ini, udah dilapisin. Aslinya adalah fabric berwarna dark atau abu-abu. Sebetulnya nih, Mamang kenapa tadi Mamang bilang gitu di bagasi? Lihat, nih. Jadi kalau Corolla itu mengorbankan space dari penumpangnya. Makanya agak-agak sempit. Nih, 2 jari untuk Mamang yang tingginya 172 cm. Headroomnya tapi oke-oke aja. Terus nyendernya ini enak. Joknya juga termasuk empuk. Tambah penyimpanan di tahun 90-an. Kurang. Ini kan dilapisin ya, ada saku kayak gini. Aslinya juga nggak ada nih kalau nggak salah, Mamang lupa inget. Terus ada asbak di sini, nggak ada bottle holder juga nggak ada. Mang kalau mau nyimpan barang di mana? Sini. Plung, lempar. Ini. Speakernya juga ada di belakang ya, ala-ala 90-an memang speakernya kalau sedan itu ada di belakang sini. Kenapa ya? Zaman-zaman sekarang itu udah nggak ada lagi speaker yang ada di sini. Udah bagus loh, efek surroundnya tuh dapet. Nah, ini pintu-pintunya, atas-atas itu empuk-empuk sampai ke bawah sini. Tuh, sini ada tempat penyimpanan lagi, ada power window gitu ya, ada 4, terus auto up, auto down untuk bagian drivernya, ada central lock. Dah, terus juga di sini sebelah kanan panelnya ada electric mirror yang dari pre-facelift ada nih electric mirror. Malah yang pre-facelift itu dapat keistimewaan ada retract-nya. Sedangkan yang facelift malah
di downgrade, malah nggak ada retract-nya. Terus juga ada manual dimming untuk speedometer. Ya memang ini agak sedikit ke bawah, cuman tidak seseporty Honda Civic. Ini udah di bawah nih. Jadi beginilah dashboard dari Grid Corolla yang menurut Mamang sebetulnya bagus-bagus aja, cuman membosankan. Untungnya dia panel-panel yang di tengah ini mengarah ke driver, sehingga driver tuh gampang untuk mengoperasikan tombol-tombol yang ada di sini. Dashboard-dashboardnya empuk semua, ala-ala tahun 90-an semua empuk. Ini keras nih, udah mulai sini. Ini juga udah keras. Terus gampang. Memang paling seneng kenapa used car, karena simple. Lihat, speedometernya punya 2 cluster gitu ya, yang gede-gedenya, yang kecil-kecilnya juga ada 2. Ada speedometer, tachometer, ada temperature gauge sama fuel gauge. Dah, that's it, selesai. Terus odometernya dia masih analog, masih puteran. Bisa diputer ini. Terus di tengahnya ada digital. Kalau ala Toyota tuh dari tahun berapa ini, 86 juga gini aja terus. Tuh kisi-kisi AC-nya ada 4 gitu ya, 2 di tengah, 2 lagi di pinggir-pinggirnya. Ada hazard, ada rear defogger. Terus di sini ini pencet-pencetan kalau yang tipe SEG yang 1600, sedangkan yang SE itu hanya geser-geseran saja. Ya, ada ininya dong, ada heaternya. Wih, keren. Terus harusnya di bawah ini adalah tempat penyimpanan yang gede gitu ya. Head unitnya tetap di sini. Ini malah digunakan untuk double din audio ya. Padahal mah pakai ini aja. Keren nih. Terus di sini ada asbak, ada power socket, tempat nyimpan terbuka. Yang Mamang bawa adalah tipe yang Matic, yang orang-orang jarang pilih. Makanya Mamang pengen tahu nih, apakah enak Maticnya? Setahu Mamang, Maticnya Grid Corolla ini gampang. Ya. Terus juga rem tangan otot, ada box ke sini. Tuh, tempatnya naruh koin yang cuma 2 biji koin, 4 lah. Tempat nyimpen juga ya ala kadarnya, di pintu ada, di sini ada. Itu di bawah jok. Dah, selesai. Terus gimana Mang duduknya? Wow, ini dia. Duduknya tuh sangat nyantai, agak-agak sporty sedikit ya, udah mulai agak-agak lonjoran, cuman tidak selonjor Honda Civic. Terus setirnya ada tilt steering, belum ada teleskopik. Cuman ini lihat mainnya jauh sekali. Mau bahas mesin ah? Yuk mesin. Nah ini mesinnya. Jadi ada 2 mesin ya yang Mamang bilang dari awal. Ada tipe SE, ada yang tipe SEG. Yang Mamang bawa ini adalah tipe SEG. Yang SEG itu ada 2 pilihan mesin, Matic sama manual. Tapi kalau yang SE 1300 nggak mungkin dikasih Matic karena itu pun udah underpower. Cuman seneng ya, kalau yang SE 1300 itu pakai mesin Starlet yang gampang untuk dirawat. Nah ini adalah 4 AFE injection, powernya 115 horsepower dengan torsi adalah 145 Nm yang disalurkan ke roda depan. Ini mesinnya gampang dirawat, spare partnya juga mudah, ada di mana-mana. Dan ini nggak rusak-rusak, biasanya 4 AFE. Dia mau ketambahkan torsi lagi. Jadi di RPM bawah udah nyampe. Ya udah. Kita sekalian aja cobain apakah benar seperti itu teorinya. Mari kita coba. Nah inilah rasanya menyetir yang namanya Grid Corolla, the best Corolla of all time. Mamang udah pernah review juga di channel sendiri, dan ini kan udah ada modifikasi kayak pernya pun udah pakai yang kayaknya bukan standar lagi. Rasanya kalau Corolla itu, Grid Corolla memang paling enak. Contoh yang pertama, duduknya tuh sangat nyantai sekali, ergonomisnya juga dapat, joknya empuk. Ini termasuk tipe sedan yang agak selonjoran, cuma tidak semelonjor Honda Civic Genio yang pada zamannya saat itu gitu ya. Ini tergolong enak nyetirnya. Udah gitu dashboardnya rendah, visibilitasnya luas, pilar A-nya kecil. Ya ciri khas tahun sedan 90-an lah. Suspensinya kalau standaran, Mamang bilang ya, ini empuk banget, empuk, dibuat lembut gitu ya, gimana ya, dibuai-buai gitu suspensinya. Makanya dia termasuk sedan yang suspensinya paling enak di tahun 90-an karena empuk. Cuman memang konsekuensinya karena dia terlalu lembut seperti itu, mobil ini bukan yang terbaik untuk urusan handling dan stability-nya. Enggak, mobil ini nanti di kecepatan tinggi itu harusnya agak limbung seharusnya, karena ya ini pernya udah pendek, terus juga pakai pelek yang bukan standarnya, jadi nggak kerasa seperti itu.
Cuman mau ceritain aja kalau Grid Corolla yang bener, yang sehat, yang originalnya itu lembut sekali pernya. Suspensinya tuh enak. Remnya juga mama nggak ada komplain, pakem. Iya. Tenaga mesinnya pas. Jadi dari torsi bawahnya udah mulai kerasa. Memang Corolla yang ini itu dibuatnya dari torsi bawah dulu karakternya. Nah, kalau udah RPM atas agak ngep ini mobil. Nanti kita cobain ya RPM atas kalau di tol. Terus untuk maticnya juga, padahal ini mobil jarak tempuhnya udah jauh dan maticnya tuh bener-bener agak nyentak sedikit ketika kita masukin ke R atau ke D. Cuman waktu kita jalan seperti ini halus, malah nggak kerasa pindah-pindahnya. Kan aneh ya. Matic ini itu gampang untuk dirawat ya. Pakai iSyn 4 speed. Kita menuju jalan-jalan sempit. Gampang banget ya. Jalan-jalan sempit. Kelihatan kemana-mana. Dan mobilnya ternyata cukup compact. Ini ternyata kalau di dalam kota ya, mobil ini tuh gesit loh. Sigap kemana-mana. Maticnya juga bukan yang tipe yang lemot gimana. Enak ini. Tuh. Enak lah dalam kota. Gimana kalau di tol? Jadi mobil ini dibuat sama Toyota itu cocoknya untuk cruising ya, bukan untuk yang kenceng-kencengan. Walaupun memang ada yang buat seperti itu gitu, pakai mesin yang performanya tinggi, cuman sebetulnya basicnya Grid Corolla itu enaknya buat cruising ya, seperti Lexus. Lexus itu dibuat untuk kenyamanan, sama juga dengan Grid Corolla yang bener-bener nyaman untuk dipakai di jalan tol. Sangat santai. Yang kalau kenceng kayak gini itu terasanya seperti lambat-lambat aja gitu kalau Grid Corolla. Cuma memang performa mesinnya tidak segarang yang dibayangkan. 1600 cukup besar. Tapi untuk zaman dulu ini nggak terlalu punchy banget torsinya, enggak. Padahal ini kan dibuatnya karakternya torsi ya. Enggak, dia bukan yang seperti itu. Mau coba gas lagi. Kalau kita tendang nih ya, gasnya ya, teng, dus, ngep langsung. Jadi buat siapa mang Grid Corolla? Buat yang suka sama Corolla gitu ya, yang seneng dengan suspensi yang empuk, nyaman. Ini mungkin salah satu Corolla yang ternyaman pernah dibuat oleh Toyota ya. Collectible item, oke. Harganya juga dia stabil, sangat stabil, bahkan rata-rata di 60 jutaan itu dengan kondisi yang proper ya, bahkan mengalahkan adeknya. Biasanya generasi terbaru itu lebih mahal, ini enggak, justru kakaknya yang lebih mahal yang ini daripada all new Corolla. Aneh kan ya, ini kelebihannya, memang paling nyaman dari semua Corolla. Overall mengenai Toyota Grid Corolla, merupakan sedan yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Dimensinya tidak terlalu besar untuk bermanuver di dalam kota, dan urusan perparkiran, mesinnya termasuk bandel dan perawatannya cukup mudah. Dengan harga spare part yang tergolong terjangkau dan tersedia di mana-mana, dengan beragam grade juga, jadi ada KW-KW-nya, membuat Toyota Grid Corolla ini harganya masih stabil. Namun sayangnya Greco ini harus ditebus lebih mahal daripada Corolla yang generasinya lebih muda. Fenomena yang aneh, heran. Menurut Anda kenapa Greco lebih mahal dan stabil harganya? Silahkan komentar di bawah. Dan apabila Anda punya pengalaman dengan Greco, silahkan komentar juga. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Sayang sekali, sedih. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.